memaksimalkan apa yang perlu kita gali lagi nih ya di sharing kali ini tentang tadi Bagio sempat spill-spill apa sih itu below the line gitu ya. Nah, kita akan bahas itu karena kita seorang pengusaha. Nah, yang namanya pengusaha ini kita punya PR besar yaitu bagaimana ya produk kita itu bisa sampai ya kepada orang-orang yang membutuhkan manfaatnya dan inilah yang akan kita kupas tuntas di sini ya. Jadi ini juga menjadi salah satu pemicu teman-teman sebagai pengusaha mengalami yang namanya extreme growth ya atau pertumbuhan yang sangat ekstrim ya. Tapi tentunya kunci-kuncinya perlu dioptimalkan dan dijalankan dengan konsistensi yang sangat-sangat ketat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mari teman-teman semuanya, kita juga tidak perlu berlama-lama gitu ya. Kita mengawali kegiatan kita ini dengan sama-sama kita memberikan salawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menghadirkan gitu sosok teladan yang luar biasa itu sempurna bagi kita semua umat manusia ya dan kita selalu berdoa semoga kita diselamatkan sebagaimana Allah menyelamatkan Nabiullah Muhammad diberikan kepintaran kecerdasan sebagaimana Allah mengkaruniakan kepintaran dan kecerdasan itu kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, berbicara tentang growth ekstrim, tentunya teman-teman sudah merasakan yang namanya berbisnis di SR12 ini ya. Ya, bagaimana dinamikanya, keseruannya, bahkan ya percikan-percikan emosi yang luar biasa indah itu ya. Kadang kesel gitu kan, kadang wah happy banget dapat dapat pelanggan tiba-tiba borong semua barang kita gitu ya. Ya, kadang juga dibikin kita eh apa namanya? Ya grundel ya dengan kondisi-kondisi yang membuat kita itu jadi demotivasi gitu. Nah, ini kita akan obrolin di Zoom kali ini dan sekali lagi sebelum kita mulai, ini suara saya sudah terdengar oleh teman-teman semuanya dan sinyal kita aman ya. Oke, nanti Aman, silakan Coach. Aman, Coach. konfirmasi di kolom komentar. Oke, baik. Terima kasih dan sekali lagi kita akan mulai. Jadi, yuk mari sama-sama kita kondusif, kita maksimalkan beberapa waktu ke depan untuk bisa maksimal di dalam sharing kita kali ini. Jadi, yang mau bertanya nanti akan ada sesi pertanyaan yang kita buka. Ya, jadi silahkan maksimalkan bertanyanya di sana, mau lewat kolom komentar atau secara langsung. Nah, tinggal kita unmute aja ya. Siap, kita akan mulai. Saya izin share screen. Sudah tampak di layar teman. Nah, kita mulai dari sini. Oke, baik. Extreme growth. Oke, teman-teman semuanya ini sudah tidak ada yang tidak asing lah ya dengan sosok ini atau beberapa mungkin ada yang masih asing. Nggak apa-apa, kita kenalin di sini ada Jack Ma, seorang global entrepreneur. Jadi beliau salah satu quote-nya itu if you don't give up, you still have a chance. Jadi kalau kalau teman-teman sebagai pengusaha apapun itu kalau belum menyerah, artinya belum bisa dikatakan sebagai pengusaha yang bangkrut. Ya, artinya masih ada selalu kesempatan yang siap dimanfaatkan. Artinya selalu ada peluang yang siap teman-teman gali gitu, yang siap teman-teman manfaatkan dan rasakan hasil manfaat tersebut. Gitu. Satu catatannya ketika kita belum menyerah.
atau ketika keputusan hati kita ini masih terus ingin bergerak dan mencapai tujuan-tujuan yang kita idamkan atau yang sudah kita buat. Jadi teman-teman sebagai pengusaha yang ingin sukses gitu ya, tujuan suksesnya itu belum tercapai dan kita belum menyerah, maka masih ada kesempatan-kesempatan itu, masih ada opportunity itu, masih ada peluang itu yang siap kita maksimalkan. Oke, izin dulu kita mute. Nah, sip. Baik, seperti itu. Jadi ini adalah quotes pertama kita, teman-teman, di awal pertemuan virtual ini. Jadi Jack Ma menyampaikan, if you don't give up, you still have a chance. Jadi kalau kita seberapa kali kita dibikin ngedon oleh customer kita, bahkan oleh sesama rekan mitra kita, bahkan kita nggak jarang loh di SR12 itu ada yang dibikin ngedon oleh leadernya kita sendiri gitu. Nah, gitu ketika kita memutuskan menyerah, hanyut kita. Tapi kalau kita memutuskan untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang, untuk terus ikhtiar, maka masih ada peluang, masih ada kesempatan untuk kita meniti tangga-tangga kesuksesan itu. Oke, Bismillah kita lanjut. Nah, di sini tadi di awal judul gitu kan, extreme growth, strategi penetrasi market SR12 below the line. Nah, ini adalah bahasa di ranahnya pemasaran atau marketing atau di bahasa ranahnya orang-orang yang hobinya promosi. Nah, jadi ada strategi promosi atau pemasaran itu ada above the line atau di atas garis ya, di atas ya, line itu garis lah ya kita artikan, tapi secara harfiah ini udara. Ya, jadi di atas udara sama di bawah udara, di bawah garis di permukaan. Jadi above the line sama below the line. Nah, apa aja itu? Nah, kita bahas dulu deh yang above the line-nya. Nah, kita concernnya sebenarnya di below the line ya. Nah, jadi kalau above the line, nah ini sudah muncul di layar teman-teman semuanya, boleh nanti di screenshot atau nggak perlu screenshot lah ya. Nanti juga akan dikirimkan materinya, gitu. Jadi ini adalah salah satu jenis promosi yang dilakukan untuk menggunakan media massa. Media massa dan clue-nya ini bersifat non-targeted. Jadi sporadis saja. Seperti apa iklan-iklan yang ada di televisi gitu kan, billboard, terus kemudian apalagi gitu kan, ya radio, terus kemudian koran, majalah, segala macam. Terus kemudian ada lagi di ranahnya digital marketing. Tapi kalau digital marketing nih kalau dibilang non targeted ya rada kurang masuk jadinya ya. Karena digital marketing pastinya segmented tuh, ada target-target khususnya gitu. Tapi ini yang above the line ya. Jadi lebih ke pemasaran sporadis melalui media digital, media massa. Nah, tujuannya tadi mencapai audiens yang luas gitu dan kemudian untuk meningkatkan brand awareness. Sementara below the line itu jenis promosi yang dilakukan secara langsung, ya lebih langsung dan kepada target yang lebih spesifik, target yang lebih terarah gitu ya. Bisa melalui pameran, terus kemudian sponsorship, direct mail, promosi langsung gitu ya. Seperti contoh misalkan pasukan-pasukan sales promotion girl atau sales promotion boy misalkan. Nah, contoh-contoh ininya ya. Ya. Terus kemudian tujuannya tentunya mendapatkan respon yang secara direct, secara langsung dari calon konsumen atau dari konsumen. Ya, terus kemudian meningkatkan penjualan. Sangat-sangat ya di luar dari digital marketing ya. Jadi langsung terjun ke jalan, gitu ya. Sangat-sangat spontan dan sangat-sangat kemudian bisa dilakukan oleh siapapun mitra bisnis SR12 tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Dan ini bisa meningkatkan yang namanya pertumbuhan bisnis kita. Karena apa? Ya, kita selalu mengalami isu, ya, isu yang namanya
perang harga di marketplace. Ya, marketplace perang harga. Tapi tenang aja, SR12 itu juga menyediakan solusinya. Kita investasi dengan pihak marketplace, terus kemudian memfilter oknum-oknum yang menjual di bawah harga ketentuan oleh pusat itu gitu akan mendapatkan take down, terus kemudian akan dihapuskan akunnya. Nah, jadi ya itu menjadi salah satu alternatif solusi gitu ya supaya stabilitas harga di marketplace itu terjaga. Nah, sampai detik ini ya masih seperti jamur yang dibabat terus tumbuh lagi, masih ada seperti itu. Makanya semua mitra bisnis SR12, mitra resminya diwajibkan untuk mendatakan atau mendaftarkan akun marketplace-nya itu di portal kemitraan resmi SR12. Supaya apa? Yang tidak mendaftarkan di situ ngapunten gitu ya. Paling umur akunnya itu di marketplace itu sehari atau seminggu atau sebulan paling lamanya. Karena yang nanti dilakukan oleh pihak Shopee adalah ketika SR12 menyetorkan data mitra bisnisnya, nah Shopee akan memfilter, oh ini bukan kategori mitra resmi SR12, nanti akan ada konfirmasi, nanti akan ada tindakan. Nah itu di ranahnya above the line sebenarnya media media massa, digital marketplace, digital marketing, marketplace, terus kemudian ada juga SEO istilahnya, search engine optimization, terus kemudian melalui website, ya, melalui yang namanya media sosial atau sosial media, TikTok, Instagram, dan itu kita istilahkan dengan above the line. Nah, kalau below the line, nah, sementara orang lain kan sibuk tuh dengan perang harga misalkan di above the line. Di below the line ini masih sangat seksi untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis kita. Karena kita boleh survei, dan jujur aja kita boleh survei deh ya, di lingkungan sekitar kita, sekitar rumah kita. Ya, nanti silahkan diketik aja di kolom komentar. Itu boleh jujur, boleh sampaikan kejujuran itu di dalam kolom komentar kita. Sekitar rumah kita, radius 5 meter, radius, kalau 5 meter boleh lah ya, kenal semua dengan SR12 apa. Radius 5 kilometer, kanan, kiri, depan, belakang, itu udah kenal belum? Bahwa kita yang saat ini di tahun 2025, contoh misalkan Andika adalah pebisnis SR12. Nah, radius 5 kilometer kanan, kiri, depan, belakang, itu udah tahu tuh. Nah, kalau udah tahu, wah itu oke. Tapi jujur, udah tahu atau belum tetangga-tetangga kita? Radius tadi ya. Nah, artinya apa? Artinya itu adalah potensi market kita yang belum kita capai, yang bahkan boleh jadi belum kita sentuh. Dan kita, ya sebagai pengusaha, terlalu jelimet mikirin hal-hal yang jauh. Padahal yang dekat aja belum tersentuh. Nah, apa yang terjadi? Nah, ya, akhirnya kita konsentrasinya di sesuatu yang bukan potensi kita, bukan bukan yang namanya istilahnya kemampuan kita gitu. Kita kemampuannya A gitu kan, tapi kita mengejarnya yang C. Nah, rada pusing tuh di situ ya. Jadi boleh deh jujur. Ini kita cek dulu di kolom komentar ada 6 yang oke. Oh, ini terkait marketplace ya. Siap. Nanti saya jawab nih ya, di akhir. Nah, karena itu solusinya bagaimana? Solusi tadi udah sedikit kita sampaikan. Nah, tinggal kita cek akun tersebut itu terdaftar di portal web atau tidak ya. Oke, kita bahas lagi yang below the line. Below the line itu artinya apa? Market yang ada di luar online. Artinya yang offline marketnya. Dan itu potensinya lebih gede daripada yang di online. Oke, terus kemudian cara memanfaatkannya gimana? Nah, kita harus punya persiapan-persiapannya.
Ya, untuk kemudian kita bisa dikenal oleh orang-orang di sekitar kita, oleh orang-orang yang ada di instansi sekolah yang ada di sekitar kita, oleh orang-orang yang ada di komunitas yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, kita perlu menyiapkan apa aja. Nah, disinilah salah satu bukaan-bukaan kuncinya ya. Kita harus menyiapkan apa aja sih? Nah, yang pertama, kita sebut ini dengan tool set, kemudian skill set, dan kemudian hard set. Apa itu maksudnya? Oke, yang pertama yang perlu disiapkan toolsnya dulu, senjatanya yang perlu kita bawa apa dulu? Yang pertama adalah, nah kita harus tentukan di wilayah sekitar kita itu mayoritas paling banyak siapa? Oh, yang paling banyak katakanlah para lansia usia 50 sampai 70-an tahun. Paling banyak. Ya, terus kemudian isunya apa? Isu kesehatannya adalah ingin memiliki peredaran darah yang lancar, ingin merasakan lutut yang tidak lagi gremet-gremet, kaki yang tidak gampang kesemutan, misalkan. Ingin merasakan sensasinya itu. Nah, isunya apa? Kesehatan. Berarti kita mulai gali dari sekian ratus produk SR12 dari macam-macam kategorinya ya. Kategori SR12 itu kan ada herbal, skincare, kosmetik. Kalau isu kesehatan apa? Kategori besarnya herbal. Kemudian yang paling gokil atau yang paling cocok untuk ya menyajikan solusi membantu peredaran darah lancar. Apa tuh? Oh iya, ada susu kambing etawa. Terus kemudian untuk yang kalangan lansia, oh ada yang warna kunyang. Kalau kata orang Awak, kunyang katanya. Kalau kata orang Madura, kuning. Oh bukan ya? Kalau orang Madura ini ada 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 kol-kolahnya gitu. Jadi pemantulannya, ning kuning gitu. Ya, warna kuning apa itu? Go Milku Gold. Itu yang menjadi produk spesifik kita. Kita udah menentukan produknya. Oke. Terus kemudian testernya, oh otomatis itu kita harus menyiapkan yang namanya investasi keluar modal beli tester. Untuk apa? Kita sedekahkan. Yang namanya tester itu sejatinya kalau kita balut dengan niatan sedekah itu powerful banget. Ya, tester kita punya. Terus kemudian brosur dan flyer. Tentang apa? Ya tentang manfaat yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengonsumsi susu kambing Etawa Gold. Varian varian Gold ya, Gomilku Gold. Dengan rasanya, terus kemudian dengan manfaatnya peredaran darah lancar, terus kemudian kesemutan bisa dituntaskan, terus kemudian apalagi. Dan kita semua bisa merangkum itu di dalam sebuah media cetak, media visual, baik itu brosur ataupun flyer. Nah, terus kemudian kalau kita mau menyasar ya market yang lebih besar lagi, kita mau masuk ke instansi yang ada ya di sekitar lingkungan kita, katakanlah kelurahan. Terus kemudian lagi apa? Misalkan ada yang namanya perkumpulan lansia, misalkan ada panti jompo di kita ada misalkan. Ada lagi misalkan komunitas, komunitasnya yang dominan isinya lansia, komunitas burung tapi dominan lansia misalkan yang mengisi. Boleh ya. Terus kemudian ada PKK-nya juga. Nah, kita masuk, kita siapkan yang namanya proposal. Proposal kerjasama atau proposal kegiatan seminar atau kegiatan penyuluhan kesehatan agar apa para lansia yang ada di desa sekitar atau di lingkungan sekitar kita ini sehat walafiat atau terjaga kesehatannya. Nah, proposal. Terus kemudian kita sebagai mitra resmi
Ya, ketika kita menyampaikan proposal tersebut agar lebih meyakinkan orang yang menerima proposal itu, kita perlu menyajikan dokumen pendukung, surat keterangan mitra resmi, terus kemudian ID member kita, kartu member kita yang ada di portal web itu modal dikit untuk kemudian kita print out, ya kita cetak. Nah, terus kemudian bikin yang namanya kartu nama. Jadi ketika ada orang yang menanya, Ibu dari mana? Oh ini Pak, surat saya, ini berikut keterangan mitra resmi saya, ini kartu member saya, terus kemudian ini kartu nama saya. Gitu. Dan ini alamatnya ada di kartu nama saya. Lengkap tuh yang namanya toolset. Ya. Terus kemudian apa lagi yang perlu kita siapkan? Senjata apa lagi yang perlu kita bawa? Skill set kita. Ya, ini kita pengen kaya, tapi kita lupa untuk punya skill-skill ini. Skill grooming. Orang kaya masih aja cemberutan. Orang kaya masih aja mukanya muka-muka nggak ngenakin gitu kan. Waduh, kita harus siap dulu nih groomingnya dulu ya minimal muka kita ya kalau misalkan belum senyum ya senyum dulu. Gitu ya, wajah kita kalau belum dianggap ramah, upayain ramah dulu. Kita punya kaca, kaca ramah kita kayak gimana? Model ramah kita, misalkan siapa? Saya ingin terlihat ramah seperti wajahnya Bu Asri ketika tersenyum, misalkan. Seperti Bu Sandy ketika tersenyum, misalkan. Siapa role model kita? Pilih aja, tentuin siapa yang kita sukai. Oh, saya pengen tersenyum seperti wajahnya misalkan Nikita Willy, seperti wajahnya Olga Syahputra almarhum misalkan. Seperti wajahnya misalkan siapa? Roma Irama. Wah, nah, boleh silahkan tentukan. Nah, itu modal kita sebelum ketemu orang itu di sini. Area ini yang paling krusial. Ini yang duluan harus di grooming, yang harus duluan ditatar. Gak mungkin kan kita ketemu orang, Assalamualaikum Bu, ini ada proposal Bu, ini ada brosur Bu. Oh, udah nggak ngenakin gitu kan, datar gitu kan, alisnya kadang ditekuk. Ini Bu, ambil aja Bu. Nah, udah kalimatnya udah begitu. Ini area wajah kita yang ada di sini. Waduh, gitu. Jadi skill set yang pertama adalah grooming. Pastikan kita mudah dulu tersenyum. Terus kemudian bagaimana kita menyampaikan pesan delivery-nya, public speaking-nya, intonasinya, terus permainan mimik wajah ya kapan alis naik, kapan kemudian kita harus, oh iya Bu. Nah, mainkan intonasi itu gitu ya. Nah, ini yang harus kita miliki skill setnya. Kalau belum, simple, gampang. Kita ini pengusaha, kita ini pebisnis. Sadari dulu itu. Sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, nggak perlu kita banyak effort semua pengen kita sendiri. Ingat, 12 ini banyak instrumen pendukung yang siap dimanfaatkan. Kita nggak bisa ngomong. Kita bisa undang leader kita untuk ngomong. Kita nggak bisa ngomong, kita nggak pede ngomong. Ada leader kita yang pede ngomongnya, kita bisa ajak kerjasama. Ya, Mbak leader, Bu leader, Pak leader, tolong tanggal ini, jam ini, bantu saya presentasi. Leader kita nggak bisa ngomong, nggak pede kalau ngomong di depan orang, gemeteran. Leader kita yang distributor itu bisa kita ajak. Leader distributor kita sibuk. Kita bisa minta sama ibu leader distributor itu, tinggal tanya. Bu DU, Bu distributor, kapan itu SBD-SBD yang dampingi ibu dinas ke wilayah kita? Nah, ketika dinas, saya izinnya didampingi Bu distributor oleh SBD untuk presentasi di tempat ini, tanggalnya ini, jamnya dari jam ini sampai ini. Oh, boleh itu, Pak. Kenapa nggak boleh? Kita ini pebisnis. Manfaatkan. Mentalitas seorang pebisnis itu membuka peluang, melihat peluang, manfaatin. Lalu kita belum kayak begitu, kita masih ikut-ikutan. Atau kita masih kepengen, wah pengen punya penghasilan kayak si A, si B, si C, gitu kan. Nah, artinya kita masih latah.
Kalau kita masih latah, belum tuntas kita dengan identitas diri kita. Nah, jadi sebagai pebisnis mah gampang, Besti, gampang bosku. Kita nggak perlu, kalau kita ngerasa diri kita nggak bisa, kita nggak perlu paksain harus diri kita yang terjun. Ya, latihan boleh. Tapi kalau misalkan terlalu menyudutkan diri kita dan harus memeras diri kita, gitu, memaksa diri kita, kita ngobrol sama leader kita, Bu leader, Pak leader, kita Bu agen, Pak agen, Bu sub agen, Pak sub agen, leader saya, tolong dibantu saya buat presentasi di tempat ini jam segini. Leader sub agen, leader agen kita ternyata nggak bisa ke distributor. Distributor kita sibuk waktunya, nah kita tinggal tanya. Artinya itu adalah hal teknis yang bisa kita manage, yang bisa kita atur. Ya, ya, manajemen waktu tadi ya. Jadi skill set itu pertama groomingnya dulu kita tuntaskan, terus kemudian cara menyampaikannya, terus kemudian di manajemen waktu. Itulah skill set yang harus kita miliki sebagai pebisnis yang siap extreme growth, melejitnya ugal-ugalan. Gitu ya. Jadi kita harus punya tool set, punya juga skill set. Nah, dampingi paripurnakan dua ini dengan set yang ketiga, yaitu heart setnya. Apa itu? Sabar, sadar, dan kemudian stay positif, bosku. Kita punya leader dikit yang kemudian dirasa nggak ngenakin bagi kita, langsung baper, pengen, pindah aja lah, ya Allah. Aduh, yang kayak begitu tuh ngadepin saya deh. Ya, ada ring tinju tuh kayaknya di belakang kita siapin nanti berantem deh ya. Gitu. Jadi kalau apa-apa mentalnya mental tempe melempem sebelum kemudian digoreng. Nah, itu tandanya apa? Kesabarannya tipis, lebih tipis daripada tisu. Ya, jadi hard set yang perlu kita miliki di awal adalah sabar. Ingat, sebelum menjadi orang kaya, kita ini disebut orang miskin. Yang namanya orang miskin di Al-Quran itu selalu sentuhannya adalah tentang sabar. Ikut kita kita ini ya. Ini perumpamaan aja. Ini kita orangnya udah miskin, cemberutan, enggak sabaran, ngarep kaya. Lah lucu, nggak nyambung itu. Relnya beda itu. Jauh gitu ya. Jadi kalau kita sadar diri kapasitas kita pengen di sini, ya udah kita titi jalurnya pelan-pelan sabar ya, dan kemudian yang kedua dampingi sabar ini dengan sadar, karena sadar ini yang bisa membuat kita ngeh, oh iya kita ini lagi futur, kita ini lagi down iman kita, wah kita juga lagi naik nih iman kita misalnya. Ya, sadar ini kita bisa kategorikan kalau bahasan agama itu takwa. Sadar ini kalau dalam dunia seorang pengusaha, ya, ini adalah gong. Gong yang ngebuat kita terus-terusan berada pada state atau kondisi di mana kita itu kalau kita lagi turun semangat kita, ada gong. Gongnya bunyi. Ya, kalau bisa gongnya itu bunyinya bisa ngomong, inget bosku, masih ada cicilan itu. Inget bosku, rumah kita itu pengen dibenahin, pengen diluasin. Inget bosku, sedekah ke orang tua kita itu pengennya segini. Nah, itulah gong. Sadar. Jadi apa ketika kita demotivasi, kita down semangat kita, kita ingat, oh ada impian-impian, ada tujuan-tujuan yang harus diwujudkan. Jadi kita kembali pada posisi semangat, pada posisi yang positif. Nah, ini yang ketiganya stay positif. Mau orang ngomong apa, mau orang bilang, alah beli di kamu, di Shopee aja itu banyak kok yang lebih murah. Misalkan ada customer kita yang ngomong kayak begitu, kita diem aja, keliru tuh kalau kita diem aja. Kita jawab dengan, lah
Itu kan di Shopee, beda di saya. Di Shopee itu belum tentu mitra-mitra resmi. Itu boleh juga, tapi jawabannya belum elegan. Nah, kita jawab dengan elegan dan ini boleh nih kita kita jadikan sebuah apa ya, dicontoh. Kayaknya kurang pas juga bahasanya disebut dengan dicontoh, tapi bolehlah jadi saran gitu ya buat kita semua. Jadi ketika nih, ini sekaligus menjawab teman kita yang tadi bertanya di kolom komentar. Jadi ketika ada customer kita, terus kemudian dia membandingkan belanja di kita dengan belanja di marketplace. Kita boleh respon begini, oh iya, di marketplace memang terkadang harganya lebih murah. Ya, tapi kita perlu kaji itu mitra resmi atau bukan, satu. Yang kedua, di marketplace bisa nggak ngebagi kamu manfaat tentang bisnisnya, ngebagi kamu tentang pendampingan bisnisnya, bahkan ngedampinginya itu dari kamu tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari belum menghasilkan sampai menghasilkan. Ada nggak di marketplace yang sampai sedetail itu ngasih ke kamunya? Terus kamu kalau misalkan belanjanya di marketplace nih yang ketiga nih ya, kamu kalau barangnya itu penyok-penyok, bisa nggak kamu langsung minta ganti? Kalau kamu belanja di saya kan, kamu bisa minta ganti kalau ada penyok-penyok barangnya. Terus kamu bisa saya dampingi untuk belajar bisnisnya. Terus kamu tahu betul kalau saya ini mitra resmi, keberkahannya insya Allah nyampe. Ya, gitu. Nah, itu kita kasih informasi ini kepada customer kita. Nah, terus kemudian endingnya kita kasih call to action. Jadi, enak ya kalau belanja di saya. Gitu. Nanti insya Allah ada deh. Saya bantu kamu informasi lebih lanjutan. Dan saya garansi kamu setiap minggu sekali dikasih tips kecantikan dan tips kesehatan. Setiap hari Jumat jam 2 siang. Misalkan kita kasih garansi seperti itu. Customer yang dengernya, nggak usah deh customer. Teman-teman deh yang tadi denger. Umpamanya seorang customer. Responnya gimana? Responnya, halah, bisa juga loh, Mbak. Kita juga di marketplace kayak begitu. Enggak juga ya. Kadang kita juga nih, kalau kalau kita jujur, customer itu kalau dengar seperti tadi, wah sebanyak itu value yang dibagikan oleh toko ini, sahabat saya ini, teman saya ini. Oh iya ya, nggak apa-apa deh. Keluar investasi yang lebih besar dikit, tapi dapat keberkahannya, dapat pembinaan bisnisnya, terus kemudian dapat garansi barang bisa diretur ketika barang itu tidak sesuai dengan harapan kita. Gitu. Jadi dapat tiga hal ini. Nah, itu artinya apa? Kita perlu menyajikan lagi value. Itu karena customer kita itu ketika kita tawarin dia nggak mau belanja di kita, bukan bukan menolak. Dalam dunia sales, dalam dunia penjualan, dalam dunia pemasaran, customer yang kita tawarin terus kemudian menunda waktu, nah itulah cuma menunda, artinya bukan menolak. Kita yang sebagai pengusahanya, sebagai pebisnisnya, itu ugal-ugalan GR-nya. Nganggap, aduh temenku ini nolak, aduh ini juga nolak, aduh ini nolak. GR kali kau. Bukan menolak itu, menunda itu. Sabar dan sadari itu adalah bentuk penundaan. Kenapa dia menunda belanja di kita, beli di kita? Karena boleh jadi suaminya belum gajian. Karena boleh jadi uang yang ada di dia diperuntukkan untuk bayar listrik. Ya hal prioritas dulu. Belum ranahnya tersier. Karena boleh jadi informasi dari kita tentang menjaga kesehatan, tentang nikmatnya peredaran darah yang lancar, tentang nikmatnya lutut yang nggak gremet-gremet, nggak gampang kebasan, nggak gampang semutan, itu boleh jadi belum prioritas utamanya dia informasinya. Jadi ya
It's about time gitu. Ini semua tentang waktu, Besti. Tentang waktu, bosku. Jadi dia itu menunda aja dulu. Nah, sayangnya kita seringkali ketika customer kita ini menunda, kita juga menunda semangat kita dan memilih untuk demotivasi dan tenggelam dalam lautan kesengsaraan, dalam lautan keputusasaan. Sabar. Kalau kita semuanya pengen langsung direspon tanpa penundaan, aduh kita cepet kaya itu. Kita minta sama Allah, ya Allah kayakan saya. Kaya jebret. Tapi kitanya belum siap, hatinya kita belum siap. Akhirnya apa? Ketika hati kita belum siap menerima kekayaan yang instan itu, sombong yang terjadi. Ya, tinggi hati yang terjadi gitu kan, meremehkan orang yang terjadi. Gitu. Jadi kita perlu ditatar dulu diri kita untuk kesiapan-kesiapan tadi. Sabar, sadar, stay positif. Itu heart set yang harus kita siapkan. Jadi tool set, skill set, heart set. Ini harus kita punya nih sebagai kita adalah pengusaha. Sebagai kita pebisnis SR12 yang mau extreme growth ya melalui below the line. Ya, strateginya kita cek di tempat kita. Ini ngapunten ya saya belum buka kolom komentar karena kita lanjutkan ini slide-nya beberapa lagi kok. Nanti ada sesinya tanya jawab dan nanti kolom komentar kita buka, kolom komentar bukan, sorry. Maksudnya eh, audionya ya, jadi teman-teman tinggal unmute. Nah, jadi silahkan diskusi. Nah, strategi penetrasi market SR12 below the line. Ini peluang yang selalu ada, tapi paling sering itu diabaikan oleh kita rata-rata para pebisnis SR12. Oke, apa sih yang perlu kita lihat? Ini ada di sekeliling kita. Sekolah, lembaga masyarakat, apa aja tuh? Mulai dari kepengurusan RT, mulai dari komite warga, ya. Kalau kita tinggal di klaster biasanya ada tuh komite pengurus warga, blok A, blok B, blok C, gitu ya. Terus kemudian ada di kelurahan kita ada PKK, ya kelurahan. Ya, di kecamatan itu perkumpulan PKK biasanya terprogram tuh minimal 1 tahun sekali dia kumpul bareng ada program di situ. Sayang kan kalau orang-orang udah kumpul kita nggak ada di situ buka booth, buka lapak, terus kemudian kita minta waktu 10 sampai 15 menit atau bahkan 20 menit atau setengah jam deh buat ngejelasin tentang opportunity berbisnis SR12 untuk meningkatkan perekonomian kemasyarakatan di kecamatan tersebut. Ya, lembaga masyarakat. Apalagi nih instansi perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Instansi apa aja? Instansi kesehatan. Contoh misalkan ada puskesmas. Puskesmas juga kalau kita ya hadir ke sana bilang bahwa kita punya proposal nih, proposal program apa? Penyuluhan kesehatan satu. Terus kemudian yang kedua adalah penyuluhan tentang bahayanya radikal bebas. Ya, ini ranahnya memang kesehatan nih. Tapi ada nggak produk kita yang kemudian bisa kita informasikan ke mereka supaya mereka memanfaatkan untuk terhindar dari radikal bebas? Ada, banyak. Gitu. Dan kita tinggal spesifikasi. Ada lagi misalkan di puskesmas, yaitu apa? Penyuluhan gizi. Ya, itu baru puskesmas. Kita bisa lihat di sekeliling kita yang ada apa. Ada pabrik. Setiap pabrik punya karyawan, punya buruhnya. Setiap buruh biasanya ada perusahaan yang memberikan suplemen kesehatan atau suplemen ya yang menunjang kesehatannya berupa vitamin, terus kemudian ya macam-macam itu ya. Nah, kita bisa nggak kerjasama? Bisa.
Bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita bahas, gitu ya. Terus apalagi instansi itu banyak, wakeh ya. Majelis taklim itu masih kita bisa manfaatkan, itu masih kita kategorikan juga ya. Itu lembaga ya, lembaga masyarakat, instansi. Terus instansi itu ada seperti ormas, lembaga kemasyarakatan itu ya. Ya, instansi contohnya dinas koperasi atau dinas perekonomian yang ada di wilayah kabupaten kita, ya, yang akomodir UMKM. Kita bisa masuk. Nah, mereka UMKM ini kan rata-rata pebisnis. Yang namanya pebisnis, ketika satu bisnisnya settle dan dia tergiur untuk mencari income-income lain, kita bisa hadir dan menyajikan ya konsep bisnis dengan mekanisme dengan sistem yang baik gitu kan, dengan produk yang bermutu, terus kemudian udah halal, udah BPOM, terus kemudian udah yang namanya disajikan materi marketingnya, tinggal jalan aja, ada jenjang atau skema pertumbuhannya gitu. Nah, itu bisa kita tawarkan. Nah, ini kan komunitas pengusaha. Kita hadir di antara komunitas pengusaha, bawa yang namanya cuan, cuan, cuan. Mereka melirik dan mereka mendengar. Tuh, ada ya. Jadi silahkan dimanfaatkan instansi-instansi tersebut. Contoh lagi, instansi misalkan di dekat kita ini ada travel umroh, ada travel haji dan umroh. Kita bisa kerjasama dengan Kemenak, dengan yang pengurus KBIH misalkan. Karena apa? Bulan Juni itu ada Idul Adha, ya ada Zulhijjah. Itu momentum. Ya, orang-orang berkumpul, orang-orang dikumpulkan sebelum berangkat haji, orang-orang dikumpulkan manasik haji apa segala macam. Orang yang pengen haji, orang yang melaksanakan haji, pengen badannya itu stabil aromanya dan pengen wangi ya, bukan wangi sih sebenarnya. Intinya pengen khusyuk ya supaya kehusuannya ini tidak terganggu oleh bau badan yang menyengat, itu dibutuhkan deodoran yang tidak mengandung alkohol, tidak mengandung wangi-wangian. Ada nggak produknya kita? Ada. Boleh nggak kita bilang sama pihak penyelenggaranya untuk mengadakan seminar agar khusyuk kita terjaga ya dengan menjaga aroma ketiak. Khusyuk terjaga dengan menjaga aroma ketiak. Menggunakan apa? Deodoran full mineral gitu kan. Alami, tidak berbau, tidak beralkohol, sertifikasi halal MUI dan BPOM. Gitu. Dan produk asli Indonesia diciptakan oleh orang asli Indonesia, pajaknya juga berputar di Indonesia, nggak keluar negeri, artinya keberkahannya untuk Indonesia. Nah, kita bawa tuh poin-poin itu. Nah, terus kemudian tinggal kita bilang nanti ada prosentase profit atau margin profit untuk pihak pemenang atau untuk pihak terkait sebesar 5% dulu misalkan atau sekian persen dengan catatan penjualannya minimal di angka sekian. Ya kalau kita mau ngasih diskon reseller ya udah minimal penjualannya sekian di hari itu 500.000 misalkan. Atau agen 25 juta gitu kan, 25 juta dibagi deodoran spray yang 40.000 ya, yang deodoran spray reguler. Berapa tuh, berapa macam produknya. Nah, terus kemudian kita jelaskan juga di situ. Nah, terus kemudian kita kasih benefit tambahan. Kalau belanja hari ini, spesial hari ini, ibu-ibu mendapatkan ya tips. Ya, mendapatkan tips kesehatan dan tips ini, misalkan tips kecantikan, misalkan selama selama umroh atau haji gitu. Kalau kecantikan kan setelah umroh boleh tuh dandan. Setelah hajinya selesai, rukun-rukunnya selesai, yang mau dandan katakanlah mau jalan-jalan ke Madinah, mau jalan kemana, pengen pakai pensil alis ya monggo aja itu kan. Yang penting rukun-rukunnya udah tuntas semua. Halal, halal aja.
bagi yang menginginkan gitu. Nah, itu bisa tuh kita ajak kerjasama dengan instansi terkait tersebut dan bayangin Bu Ibu nggak perlu repot-repot ngumpulin orang. Bapak nggak perlu repot-repot ngumpulin orang. Kita datang ke perkumpulan orang, jelaskan tentang siapa kita, berikan value kita, terus kemudian jelaskan produk yang siap menjadi solusi kebutuhan mereka yang dibutuhkan oleh mereka. Itu instansi. Belum lagi ini instansi itu hampir setiap selesai Ramadan, ya itu musim kawin tuh tiba. Bisa nggak kita datang ke kemena apa bagian KUA lah ya, kantor bukan KUA ya, apa biasanya sebelum sebelum menikah tuh kan ada seminar pranikah ya yang diadakan oleh, iya KUA ya, KUA setempat gitu kan. Kita hadir di sana menginformasikan ini ada manjakani spray, ada manjakani butir, ada manjakani yang kapsul gitu kan, belum lagi ada paket promil, belum lagi kita kerjasama dengan bidan setempat untuk penyuluhan tentang bagaimana promil itu. Bisa nggak kita sambil buka lapak di situ? Bisa. Artinya sesuatu itu bisa dimanfaatkan. Itu instansi. Belum lagi instansi-instansi yang lain. BUMN pemerintahan setiap tahun menyumbang yang namanya calon-calon pensiunan. Orang yang akan pensiun biasanya ada seminar pra pensiun atau eh, purna ini ya, pra purnawirawan kalau angkatan, purna kerja, purna karyawan kayak gitu. Bisa nggak kita datang ke sana, buka lapak dari terus kemudian ngisi di panggung itu untuk kemudian membuka kacamata mereka daripada uang mereka, uang pensiun itu habis gitu kan untuk mungkin poya-poya untuk mungkin ya ke insurance gitu kan. Ini ada investasi yang jelas-jelas nyata itu. Investasi dari produk herbal, skincare, kosmetika, SR12 sudah BPOM, sudah halal MUI. Ya, semuanya ada gitu produknya, pabriknya kita sendiri, pabriknya ada bisa kita tracking gitu. Ownernya kita bisa temui, rumah ownernya bisa kita tracking di mana. Kita bisa ajak ke gudangnya. Terus kemudian kita bisa ajarin bisnisnya step by stepnya dari tidak tahu jadi tahu, dari tidak bisa jadi bisa, dari belum menghasilkan sampai hasil gitu. Kita bisa nggak kerjasama dengan instansi tersebut untuk ngisi di kegiatan prapensiunnya? Bisa. Bagaimana caranya? Nah itu kita akan bahas. Itu ini yang perlu kita ngeh ya di sekeliling kita ini ada dan banyak sekolah, lembaga masyarakat, instansi, belum lagi ada pameran, ya ada pameran apa di wilayah sekitar kita, pasar kaget, ya ada kemudian pameran di Car Free Day, ada kemudian pameran di mana yang ada di sekitaran kita. Datang, datang gitu ya. Terus kemudian, nah tempat hiburan masyarakat sekitar, ada apa aja gitu. Kita bisa bawa ke sana, walaupun misalkan produk SR12 terlalu tinggi harganya misalkan untuk kita itu. Nah, kita bisa membuat inovasi produk susu kambing etawa kita campur sari kurma, kita seduh, kita packing di botol-botol kecil, datang ke pameran jual misalkan satunya 5.000, jual ke tempat hiburan-hiburan masyarakat, misalkan pasar malam atau apa, jual gitu kan. Berikut bonus balon misalkan. Jadi botol kecil gitu kan ada susu kambing etawa sari kurma diikat dengan balon udara, jual berapa? 10.000 atau 15.000 gitu ya. Apalagi kalau balonnya itu berbentuk karakter gitu kan. Kalau ada anak yang nangis, wah udah tuh paling enak kita itu tinggiin lagi harganya. Karena orang tua kan kadang-kadang gitu ya, tantrum juga ketika dengar anaknya nangis gitu kan. Jadi anaknya tantrum, orang tuanya ikut tantrum. Solusi yang paling cepat adalah mengiyakan mau si anaknya dan kemudian udahlah bayar, udahlah ini nggak apa-apa nih 20.000 nih. Ya udah jadi itu. Gitu. Itu bisa nggak dimanfaatkan? Bisa, pakai banget gitu. Jadi DSR 12 kalau kita mau kerjasama dengan sekolah, lembaga masyarakat, instansi, dan butuh yang namanya proposal, ya kita buat proposal.
kita buat proposal, terus kemudian kita buat surat keterangan mitra resmi, ya tinggal tanyain ke distributornya. Tanyain, Bu, saya pengen bikin surat keterangan mitra resmi, bikin. Ya, nanti akan di follow up oleh Mbak Ervita. Ya, bikin. Jangan sampai kita nggak bikin. Atau jangan-jangan kita sebagai mitra distributor, kita belum tahu caranya mendaftarkan diri kita di portal web mitra resmi. Itu tagih kalau kita belum terdata. Minta, Bu, Pak, Bu DU, Pak DU, saya pengen bukti saya terdata sebagai mitra resmi SR12 di portal web. Minta bukti. Kemudian saya pengen punya surat keterangan mitra resmi. Minta. Jangan diam-diam baik. Jangan diam-diam aja. Minta. Ya, SR12 itu membangun sistem sedemikian rupa untuk bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh mitra bisnis SR12 tanpa terkecuali. Mau marketer, reseller, mau subagen, mau agen. Pak, saya kan agen yang nggak perform. Pak, saya kan agen yang omsetnya biasa aja. Minta. SR12 nggak peduli kita ini perform atau nggak perform, ya. Kita peduli bagi mereka yang mau. Ya, jadi kalau sudah ada kemauan, yang tidak perform tapi punya kemauan artinya dia mau muncul ke permukaan, mau perform, mau kemudian menjadi orang kaya baru yang harta kekayaannya berkah berlimpah untuk dirinya, bisa bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, dan juga mendekatkan dia pada impian-impian. Kita nggak pakai apa ya, istilah-istilah ini nggak perform, ntar surat keterangan mitra resmi nggak diterbitkan. Enggak. Hal-hal kayak begitu udah minta semuanya. Tinggal kita manfaatkan. Ya, jangan malu, jangan nggak enakan, apalagi gengsian. Toh kita pengen hidup bergengsi tapi gengsian. Gimana ceritanya? Oke, dan kemudian ada program-program yang biasa kita bawakan ke lima hal ini. Apa aja program seminar kewirausahaan. Nanti kita bantu siapkan proposal untuk pengajuan program seminar kewirausahaan. Nah, terus kemudian ada lagi workshop beauty class atau workshop kecantikan. Kita punya SR12 University dengan salah satu trenernya adalah seorang makeup artist. Bisa nanti kita undang. Ya. Terus kemudian apalagi seminar, apalagi penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan gizi. Kita bisa kerjasama. Ya. Kalau misalkan distributor kita sibuk, tinggal kita tanya sama distributor jadwal SBD kunjungan ke wilayah kapan aja. Nah, pas SBD itu kunjungan, ya, RSC itu kunjungan, orang-orang seperti saya itu kunjungan ke wilayah, silakan kontak SBD, Bu distributornya, Pak distributornya. Pak, saya mau didampingi oleh SBD ini untuk ke sini. Tanggal ini jam segini sampai jam segini. Minta dan request. Aktif kita. Ya, kalau kitanya ekstrim seperti itu, maka insya Allah pencapaian kita juga akan ekstrim juga, gitu ya. Nah, contoh, ini contoh. Nah, kalau kita mau ekstrim juga, contoh kita nggak perlu kita jelimet melihat semua produk SR12 kita pengen jualin. Punya fokus. Punya fokus satu aja. Contoh, produk herbal. Siapa gacuan kita di herbal? Gomilku Gold. Siapa gacuan kita di skincare? DNA Salmon. Siapa gacuan kita di kosmetik? Misalkan Perfection. Misalkan ya. Ya, atau misalkan kita jagonya di ini kalau kosmetik itu di daily cover. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, kita jagonya di perlipstikan. Tafadhol, mashkuron, silahkan, halal, halal. Jadi tinggal kita punya jagoan di masing-masing kategori. Di jagoan herbal, misalkan kita di sini susu kambing etawa, gomilku yang plain misalkan, yang plain, stroberi dan coklat, yang 200 gram. Itu jagoan kita, ya udah fokus di situ. Kita buat tujuan setiap bulan kita menginginkan, ya contoh misalkan benefit
Kita sebagai apa dulu? Kita sebagai marketer, reseller, sebagian atau agen. Kalau sebagai marketer kita pengen benefit 984 sekian ribu. Maka inilah yang perlu kita lakukan. Sehari kita, wes, ya, sehari kita bisa nggak 5 kotak, kita bisa keliling atau kita bisa kerjasama dengan instansi yang menyediakan karyawan magang gitu ya. Kita bisa kerjasama dengan SMK, dengan kampus yang menyediakan mahasiswa magang, mahasiswi magang, atau siswa magang, siswi magang. Kita hire. Kita hire jadi tim kita kasih target mereka, misalkan per 5 orang, ya 125 box dalam waktu 1 bulan. 1 bulannya itu tanggal 1 sampai tanggal 25. Artinya 25 hari kerja. Ya. Nah, ini kita bisa lihat kalau sehari terjual 5 box yang ukuran 200 gram. Ini harga Pulau Jawa ya. Dan ini Gomilkunya yang plain, coklat, dan stroberi, bukan yang gold. Ya, 52.500. 52.500 kali 5. Sehari kita bisa punya yang namanya omset 262.500. Kita fokus kerjanya 25 hari. Ya, sebulan ya dalam sebulan itu dalam 25 hari itu kita ada omset 6.562.000 6.562.500 rupiah omset. Kalau kita sebagai agen, ya potensi benefit kita, potensi profit kita ini masih gross profit ya. Itu di 2,6 juta. Kalau benefit sebagai subagen itu di 1,9, sebagai reseller 1,3, sebagai marketer sudah hampir 1 juta. Gitu. Artinya apa? Di sini kita mulai meramu. Oh, ternyata kita perlu activity dalam keseharian kita. Minimal berapa yang laku? 5 aja. Kita nggak mau repot, ya udah kita kerjasama dengan SMK. SMK mana? SMK yang jurusannya pemasaran. Kita bikin proposal, ya proposal kerjasama program magang siswa dan siswi. Ya dengan kita apa aja benefit yang mau kita bagikan? Benefit yang utama adalah template LPJ magang. Tinggal ganti nama sekolah, udah tuh jadi. Yang kedua, sertifikat magang. Yang ketiga, magang itu siswa-siswi SMK itu jarang yang dikasih duit, jarang yang dikasih gaji. Kita kasih. Ya, kalau misalkan kita sebagai agen, kita kasih 5% dari 2 juta dari kan kita agen tuh ya, 2.625.000. Kita kasih berapa di situ? Mau berapa persen? Atau kita mau kasih gelondongan selama 25 hari itu, ya karena ini programnya magang, kita kasih 300.000. Ya. Kalau dia capai target, kita tambahin bonus. Ya, seru nggak? Gitu ya, seru tuh bagi mereka. Ditambah lagi mereka nanti kita didik, didik komunikasinya, bagaimana groomingnya, terus pemahaman tentang, ya pemahaman tentang bisnis SR12. Itu bisa banget. Gitu. Gimana Pak proposalnya? Nah, jangan jangan dulu nggak sabaran, sabar dulu aja. Oke, kita ke kuncinya. Sebelum ke kunci ini kita beberin dulu pasarnya ya. Jadi pasar kita itu Bapak Ibu teman-teman semuanya masih luas. Karena saya Andika Sidik SBD untuk eh, regional 6 itu menghandle wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Jawa Timur sendiri aja itu pemenuhan mitranya baru 0,007% dari total jumlah penduduknya 41,8 juta. Ya, gitu. Terus target customer atau mitra kita 4,4 juta. Pemenuhannya baru di 6.530, masih 0,007%. Luas nggak? Luas, pakai banget. Di Banyuwangi belum ada distributor, Probolinggo belum ada distributor, Lumajang belum, Jember belum, Pasuruan belum, Mojokerto belum ada lagi. Gitu kan? Mana lagi kita sebutin? Blitar belum ada distributor, Tulung Agung, Trenggalek, Pacitan,
belum ada distributor. Ngawi, belum ada distributor. Kesempatan nggak? Ya, Tuban, belum ada distributor. Kesempatan nggak? Kesempatan, bos. Di Pulau Bawean kosong. Bangkalan belum ada distributor. Sampang belum ada. Pamekasan belum ada. Artinya masih luas ya. Masih luas. Itu. Terus kemudian kita lanjut lagi nih. Ini untuk wilayah Bali nih. Dari 4,3 juta jiwa penduduk di Bali, ya di Bali itu total baru 62 mitra. Nusa Tenggara Barat itu baru 58. Nusa Tenggara Timur 18. Nusa Tenggaranya doang itu di 24 orang. Ya, jumlah orang yang ada di masing-masing pulau tadi jutaan, bukan ribuan. Nah, ini melipir dikit ke Samarinda ini. Gitu. Di Samarinda baru 101 totalnya di kota ya. Masih ada nggak kesempatan? Masih sangat-sangat luas dan ini adalah kunci kita bisa mencapai extreme growth kita. Yang pertama, ini kunci satu, kita punya tujuan. Kunci satu, kita punya tujuan. Ya, ini kunci satu, kita punya tujuan, bos. Kalau kita punya tujuan, artinya kita harus berorientasi kepada angka. Sebagai pengusaha itu orientasinya angka. Kita mau profit, mau omset, mau profit di angka berapa? Omsetnya berapa, profitnya berapa? Kalau kita sebagai tadi sebagai agen ya. Agen tadi misalkan omsetnya 6, sekian juta, profitnya 2, sekian juta. Gitu. Itu dicatat. Nanti kita akan ngerumusin ke bawahnya. Bagaimana mencapai profit ini, bagaimana mencapai tujuan ini. Nah, kita lanjut ke step berikutnya. Apa itu? Nih, punya planning, punya rencana, punya kegiatan harian yang berorientasi pada bisnis, pada usaha kita. Ya, kalau kita sudah punya rencana, ya udah fokus. Kalau kata orang Sunda, pok, pakai P, fokus ya, fokus. Komitmen, konsisten. Gabungin. Fokus, stick to the plan. Saya satu hari ini 5 gomil. Saya satu hari ini 2 deodoran spray. Saya satu hari ini dapat profit bersih 100.000. Saya satu hari ini profit bersihnya belum pede 100.000. Gocap. Belum pede 20.000. Yang kita pede, yang kita nyaman, yang kemudian kita yakin betul kita akan sampai di capaian kita tersebut. Gitu. Punya keyakinannya dulu. Ya, udah fokus. Jadi kalau kita bilang, aduh Pak, saya lagi nggak fokus jualan, saya lagi nggak fokus bisnis. Iyalah nggak fokus. Rencana nggak punya, tujuan nggak punya. Gimana mau fokus? Apa yang mau difokusin? Akhirnya apa? Rebahan lagi. Nyenderan neh, gitu kan. Tapi kalau kita punya tujuan, kita punya impian, kita punya goal, kita punya rencana untuk mencapai goal itu, untuk menuju ke goal itu, maka kita nanti akan menyusun rencana-rencana tersebut, mana yang paling mudah, yang mana yang paling nyaman, mana yang paling tersederhana, mana yang paling bikin kita itu mau ngelakuin itu tuh nggak pakai nunda-nunda lagi. Nah, itu di situ kita nanti akan fokus, kita akan komitmen, kita akan konsisten. Itu kuncinya. Tiga ini kuncinya. Jadi siapapun kita berhak memanfaatkan. Ya, oke, baik. Itu saja di kesempatan kali ini sharing kita. Mohon maaf dari tadi saya unmute total ya supaya kita kondusif dulu dan ini dari tadi sudah banyak ini ya eh, chatting di kolom komentar. Saya izin buka dulu ininya apa namanya unmute-nya
Kasihan sekali di unmute oleh saya. Oke, bisa unmute. Terus kemudian kita cek dulu di kolom komentar ya Mbak Kyu ya. Kita lihat sesi kode tanya jawab di kolom komentar kita. Udah banyak. Wakeh tenang. Oke, siap, siap, siap. Coach mau nanya maksudnya stay positif apa Coach? Oke, ini dari saudari kita. Ini pertanyaan yang saya jawab dulu ya. Oke, stay positif itu artinya apapun ceritanya yang kita dapat, kita dengar, informasi yang kita lihat, kita dengar dari luar dari diri kita, ya kita yakin aja. Ya, kita yakin aja sesuatu yang baiknya aja yang kita terima. Yang sekiranya tidak baik, yang membuat kita terdistrak dan kemudian ngedown, nah Kak deh gitu ya. Stay positif sebagai pengusaha apa? Ketika ada customer yang kemudian seolah-olah nolak nanti ya Mbak, nggak sekarang. Aku nggak dulu Mbak, aku nggak dulu belanjanya. Nah, artinya itu bukan penolakan. Kita stay positif itu adalah penundaan. Stay positif itu adalah upaya kita mengambil sudut pandang yang nyaman bagi kita. Ya, yang nyaman bagi kita ya Mbak Kira ya. Yang nyaman bagi kita kalau kita anggap itu sesuatu yang nggak baik, ya udah kita ambil posisi nyaman aja buat kita gitu kan. Ya, oh ini bukan penolakan, ini penundaan. Bismillah suatu saat dia nanti yang akan datang ke kita dan kemudian belanja lagi ke kita. Atau suatu saat dengan istiqomahnya saya memberikan tips kesehatan, tips ke peningkatan kesejahteraan ya. Ya mudah-mudahan dia nanti akan luluh dan belanja lagi di kita. Gitu. Ini Mbak Fira ada yang mau disampaikan? Boleh? Silahkan. Itu kok apa namanya, teman saya kan ada Mm. temen SMA itu dulu sempat bilang, Fir, ayo Fir, aku mau beli, tapi gak jadi, cuma nanya tok, katanya kemahalan, katanya coach. Iya nggak Harga apa-apa. produk R12-nya tok Nah, mahal. Ya, oke. Kalau dibilang kemahalan, kita harus punya respon. Jangan produknya kemahalan terus kemudian iya gitu ya. Habis itu tok nggak ada lanjutannya lagi. Kita respon lagi sebagai pengusaha yang handal, sebagai pengusaha yang ingin mencapai tujuan suksesnya, kita respon. Respon contohnya begini nih Mbak Fira ya. Oh iya, iya, memang mahal ini. Kalau kita tidak membandingkan, contoh misalkan produknya adalah Gomil. Kalau kita tidak membandingkan dengan biaya kita opname di rumah sakit. Tapi kalau kita bandingkan, ya 131.500 susu kambing etawa yang 600 gram. Kita bandingkan dengan biaya kita pengobatan opname di rumah sakit, ini mahalan tentunya mahalan yang ini. iya Nah, yang rumah sementara sakit. ini adalah biaya pencegahan supaya kita dirawat. Ya, supaya kita tetap stay sehat, supaya badan kita tetap segar. Ya, lebih hemat toh, lebih murah toh dibanding kita dengan Ya, biaya pengobatan di rumah sakit, kita di opname belum lagi satu kali suntiknya misalkan. Satu kali suntik lutut itu satu cairannya yang berapa mili itu berapa juta. Ini 131.500 ya. Untuk kemudian menjaga kesehatan apa tiga sumber dasar kesehatan kita, kolesterol yang sehat, kemudian gula darah yang sehat, terus kemudian asam urat kita yang sehat. Kalau udah nggak sehat salah satunya, udah badan mulai ada yang pegel karena apa? Sirkulasi darah terganggu. Gula darah tentunya ya nanti terganggu lagi pankreas kita memproduksi insulin. Nah, akhirnya gula darahnya dominan, meningkat. Apa yang terjadi? Badan lemes, gitu ya. Ya mulai ada indikasi-indikasi diabetes yang lain. Nah, kita responnya kayak begitu. Jadi gimana? Lebih baik kita mencegah ya daripada kita mengobati. Ayo, monggo, ini ada brosurnya, ada testernya. Ini cicipin aja testernya.
Dan nanti kalau nanti mau butuh, kabarin aja telepon. Kalau belum bisa bayar penuh, mau bayar 2 kali, monggo bayar 2 kali. Hari ini 90.000, sisanya bulan depan tanggal 10 jam 5 sore saya tagih nggih. Kita bisa kreditkan itu. Bayar 2 kali, tapi tanpa riba ya, tanpa tanpa kemudian bayarnya jadi 150.000. Tinggal apa? Tinggal kita mau nagihnya, dan yang ditagih komitmen. Kadang coach ditagih gitu mesti Mm-mm. banyak sana aja mesti. Iya, karena kita tidak pakai trik. Ketika nagih, kita tidak kasih komitmen ke dia. Yaudah, gini aja. Misalkan, kalau udah nagih kan dia nunda nih. Yaudah, gini aja. Ini saya nagih yang terakhir kali. Ya, tapi saya tunggu komitmenmu ketika kamu sudah punya rezeki itu, monggo silahkan tuntaskan. Saya ada di rumah, ini nomor kontak saya. Kalau misalkan bulan depan nggak ditagih, saya cuma akan datang, tapi saya tidak akan pernah lupa dan saya akan berikan informasinya melalui WhatsApp. Tenang, ini rahasia kita berdua. Kita ayomin, Bu. Nah, lama-lama itu orang juga luluh dengan kita dan kemudian dia yang kemudian timbul kesadarannya dan kemudian menunaikan haknya kita. Jadi nggak perlu kita pakai tenaga untuk naginya, gitu ya. Siap coach. Paling nanti kita notice, oh ini udah pakai skema pembayaran 2 kali, yang ini pembayaran yang keduanya rada repot. Nah, kita notice tuh, kasih tanda tanda seru gitu supaya apa? Next berikutnya kita tidak lagi pakaikan program itu ke orang tersebut. Itu karena ada track record yang katakanlah tidak mengenakan bagi kita. Gitu. Terima Oke, kasih kita coach. izin. Ya, sama-sama Mbak Fira. Waduh, kejam sekali nih Mbak Kyo, langsung diputus suaranya. Oke, ini masih banyak nih Mbak Kyo. Kita jawab dulu apa gimana nih? Oke, langsung. Oke. Untuk tanya jawab boleh Pak? Aku buka tiga sesi Oke, siap, pertanyaan ya. siap, siap. Boleh? Silakan langsung dipilih Pak Dika. Dipilih. Ada Dipilih yang dari nanya mana? di ini. Bentar. Di kolom Aku komentar cek atau ada meeting yang room raise dulu ya. hand? Oke. Bentar nih, aku sambil cek meeting room. Oh, tadi udah dijawab ya. Tadi aku sempat baca yang Ya, oh, Mbak Fira udah ya udah ya. Oke. terjawab. Baiklah. Mungkin ada teman-teman lain, teman-teman yang masih stay on di sini ada yang ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Ya, silakan. Bagi yang mau raise hand boleh. Oke. Nggak ada pilihan SBD Kak. Oh, ini yang ini ya, Iya apa ya, namanya? absen. Ya, pematerinya saya Andika, biasanya disapanya Dika. Aku tambahin nama. Oke, ini iya, silakan, silakan. Oke, ini ada Kak Endang Purwati dari Taiwan. Boleh langsung Kak Taiwan Endang. ya. Kak Endang mau langsung Ya, ngobrol boleh, silakan. terima kasih Kos waktunya. Izin bertanya nih, saya Sami-sami. kan kemarin kemarin kan libur ya. Kodarullah saya Mm-mm, baru 1 bulan mungkin ya kenal SR12 ya. Kemarin mm-mm. presentasi nih sama ya sesama TKW ya. Saya tuh Ya, bikin bikin acara tuh 5 juta bisa punya toko kosmetik gitu tuh. Cuma untuk wow. kosmetiknya tuh untuk kosmetiknya kan belum belum begitu paham ya. Cuma karena pada waktu sebelumnya saya pernah menjalankan bisnis MLM tuh. Mm-mm. Cuma ya mungkin ada kebingungan ya, ini MLM apa bukan itu gitu. Mungkin seperti itu ya. Untuk cara menjelaskannya Ya, itu bagaimana ya, Kos? Terima kasih. oke baik. Terima kasih Kak Endang Purwati.
Nah, ini jawaban ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Artinya kita bersyukur ya, ada yang menanyakan ini dari saudari-saudari kita, Kak Endang. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat Kak Endang. Nah, cara kita menjawab ketika ada orang atau customer atau calon customer yang bertanya, ini MLM bukan sih SR12? Kita jawab dengan pertanyaan. Maksudnya gimana? Jawab dengan pertanyaan itu gini. Apa? SR12 MLM? Kamu mengiranya begitu ya? Boleh dong kita discuss dulu yang kamu pahami tentang MLM itu sebelumnya seperti apa. Sebelum saya jawab ya, nah kita tanya dulu tuh pakai pertanyaan begitu. Jadi ketika ditanya, SR12 MLM bukan sih? Itu kita tanya, kita jawab lagi dengan pertanyaan. Kita tanya begini, "Eh, boleh tahu yang kamu pahamin tentang MLM itu seperti apa?" Terus kemudian dia jawab, oh ya MLM kan ya begitu gitu kan, ada money game, ada kemudian skema Ponzi, ada piramida scam yang kaki kanan harus seimbang, kaki kiri harus seimbang. Terus yang paling ngerinya itu ada tutup poin, giliran kita mau capai dikit gitu karena nggak tutup poin, rewardnya hangus semua. Terus keuntungan juga nggak bisa didapatkan gitu kan. Terus orientasinya adalah recruiting people karena apa setiap kita recruiting nanti ada komisi, terus kemudian ada biaya pendaftarannya, terus kemudian produknya ya itu aja gitu. Oh, itu pemahaman kamu tentang MLM. Nah, kita responnya gitu. Oh, gitu pemahaman kamu tentang MLM. Baik, saya izin menjawab pertanyaan kamu yang pertama tadi. SR12 MLM, berdasarkan pengetahuan kamu tentang MLM tadi, SR12 tidak ada ke semua itu. Ya tadi, tidak ada skema Ponzi, tidak ada harus kaki kanan, kaki kiri, harus seimbang segala macam. Terus tidak ada pendaftaran berbiaya di awal. Terus kemudian fokusnya bukan nyari orang dan setiap dapat orang dapat komisi. Tidak. Ya, SR12 itu jelas secara ekonomi syariah, ya, SR12 dikategorikan murabahah. Apa itu murabahah? Barangnya jelas, modalnya jelas, keuntungannya juga jelas. Tinggal kamu mau pilih, kamu mau untung berapa. Ya, dari harga ecer tertinggi yang beredar di pasaran itu kamu mau untung 20%, monggo. Mau untung 15% dari harga ecer tertinggi yang beredar di pasaran, silahkan. Mau untung 30%, 40%, bahkan 50%, boleh. Gitu. Mau meng-up harganya, silahkan menyesuaikan dengan harga Taiwan, silahkan. Boleh. Ya. Mau menurunkan harga, sorry to say, kita kita tidak boleh itu. Sorry to say gitu kan. Ya berantem sini kalau nurunin harga gitu. Ya, nurunin harga dari ketentuan yang sudah ditentukan oleh pusat itu pelanggaran berat. Sanksinya jelas. Ya, kalau bisa sih nggak perlu sanksi penjara lah, berantem sama saya aja sini. Karena itu merugikan seluruh masyarakat Indonesia. Ya, merusak keberkahan. Ya, merusak keberkahan terus kemudian ya banyaklah itu dosanya itu. Tapi monggo aja kalau mau masuk neraka melalui jalur itu silahkan gitu. Kita tetap berupaya untuk investasi agar stabilitas harga di marketplace tetap terjamin. Bahkan di luar marketplace, offline pun kita upayakan SR12 itu stabil. Supaya apa? Kebermanfaatannya itu dari pusat sampai ke masyarakat seluruh Indonesia itu dirasakan. Ya, bagi ada yang curang-curang kayak gitu, itu cara cepat untuk menjadi penghuni neraka terdalam. Silahkan. Halal bagi Anda yang mau ke sana. Tapi kita, masa iya kita mau seperti itu? Gitu. Jadi pikir-pikir lagi deh mau jual bawah harga gitu ya. Kalau mau di up harganya, uh, untung besar antum, antum semua gitu kan. Jadi silakan manfaatkan. Jadi nggak perlu berpikiran untuk jual bawah harga. Jualnya sesuai harga aja. Nah, jawabannya kayak tadi kita pakai skema atau pakai konsep menjawab pertanyaan dengan pertanyaan.
Kamu bertanya SR12 itu MLM atau bukan? Boleh tahu nggak MLM itu apa menurutmu? Nah, ketika dia jawab, nah MLM di SR12 tidak ada ke semua itu. Modalnya jelas, keuntungan jelas, barangnya jelas, bahkan ini pabriknya, pabrik sendiri, kita tidak maklon. Formulatornya itu ownernya sendiri, gitu ya. Jadi uniknya SR12 itu udah formulatornya itu adalah owner, karena owner kita ini seorang saintis, seorang farmasis, apoteker juga, gitu ya, Pak Tony dan Bu Asri. Itu memformulasikan produk-produk SR12. Formula yang ada itu diuji cobakan, kelinci percobaannya bukan orang lain. Pak Toninya, Bu Asrinya, keluarganya, karyawannya, baru mitra-mitra distributor terdekat. Ya, baru kemudian ke mitra-mitra lain dan customer. Gitu. Dan BPOM-nya itu bukan karena kita sekarang udah mumpuni untuk biayain pakai jalur bawah meja, bukan. Kita seluruhnya itu real. BPOM yang jujur, BPOM yang kemudian berdasarkan prosedural. Ya tanpa kemudian kita, udahlah, sewa aja, udahlah, suap aja. Enggak. Halal muinya pun sama. Halal muinya pun sama. Semuanya prosedural dan kita jaga keberkahan itu dari hulu sampai muaranya dan sampai hilirnya, dari hilir ke hulu ya. Sorry. Dari sumber mata air sampai muaranya itu semuanya terjamin. Nah, ya. Kira-kira seperti itu, Mbak Endang Purwati yang ada di Taoyuan. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Gimana, Kak Endang, ada lagi tambahan pertanyaan? Nah, cukup Saya ya. boleh tanya, Coach. Oke, boleh. Boleh, 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 Ya. boleh. Maaf, Ini off cam ada, ya. Off boleh, cam ya. silakan. Ini Tadi Mbak siapa? Desi, Ibu Desi. Mbak Desi. Oke, Iya, Mbak Desi, baik. ya. Mau tanya tadi yang mengenai kerjasama dengan SMK Marketing. SMK Pemasaran ya. Ya, nah ini kira-kira bentuk kerjasamanya seperti apa gitu kan? Biasa apa mereka apa nanti menjualkan produk kita atau seperti apa gitu, Coach? Oke, Mungkin itu sementara. baik. Terima kasih, Kak Desi Nusmir. Dari mana ini, Kak Desi? Tangsel, Oh, Tangsel. Walah, dekat sekali. tetangga. Iya. Ya, Oke, baik untuk kerjasama dengan SMK Pemasaran tadi. Ya, ya. artinya begini, setiap sekolah menengah kejuruan yang ada program magangnya di akhir mereka menjelang kelulusan, itu para siswa atau siswinya ada yang diarahkan ke instansi yang sudah kerjasama dengan pihak sekolah. Ada yang kemudian siswa-siswinya juga dibebaskan oleh pihak sekolah mau magang, monggo mau di mana aja. Itu. Tapi persyaratannya adalah ya yang penting ada laporan pertanggungjawaban magang atau kayak kayak apa ya? Kayak laporan magangnya lah, laporan magangnya setelah mereka menjalankan magang tersebut selama kurang lebih ada yang 3 bulan, ada yang sebulan, bahkan ada yang paling lama 6 bulan untuk program magang itu. Nah, kita mengajukan ke sekolah itu program untuk menyajikan tempat magang bagi siswa dan siswi tersebut kepada sekolah. Artinya kita sebagai instansi yang hadir. Ya, instansi yang hadir untuk menyajikan program magang bagi siswa dan siswi sekolah tersebut. Apa nanti kerjaannya? Sebagai tim sales canvas. Karena apa? Relate dengan jurusan pemasaran. Ya, apakah semuanya mau sales canvas? Monggo silahkan. Tergantung kita. Kita ini nanti mengkorporasi bisnis kita, ada tim salesnya, ada tim marketingnya, ada marketing offline, ada marketing digitalnya, online-nya. Nah, nanti orang-orang tersebut yang magang di kita tinggal positioning aja. Oh, ini kamu berdasarkan hasil interviewnya, kamu menjadi tim sales canvas. Oh, ini kalau kamu menjadi tim marketing offline.
ya, yang kemudian membantu menyebarkan brosur. Itu aja kalau marketing offline kan, misalkan kerjaannya seperti itu. Oh, ini kamu marketing digital atau online. Ini ngerumusin tentang campaign-campaign digital yang mau kita lakukan. Apa itu campaign? Oke, ini ada yang nggak tahu campaign. Apa itu campaign, coach? Campaign itu adalah rangkaian, rangkaian upaya, ya. Campaign itu rangkaian upaya untuk meningkatkan keterkenalan kita di ranah atau di sisi si audiens, ya, campaign. Ya, untuk kemudian ketika meningkat kita semakin dikenal oleh audiens itu nanti akan ada interaksi, semakin meningkat juga yang namanya kedekatan kita dengan si audiens atau si calon pembeli kita. Nah, kalau udah semakin dekat gitu kan, ya otomatis dia semakin tinggi emosionalnya dan kemudian emosional ini ya untuk memenuhi kebutuhannya ya, dan kemudian belilah di kita, jadilah pelanggan kita gitu. Itu campaign itu kumpulan kumpulan upaya ya, itu simpelnya. Kalau misalkan bahasa politiknya ya kampanye, kampanye Ya. kan gitu, kampanye presiden, kampanye ini. Oke, jadi tadi fokus kita adalah program, ya, magang yang Hmm. dikerjasamakan dengan SMK tadi, Bu Ya. Desi Nusmir ya. Kalau Nah, misalkan Bu Desi Nusmir ini mau discuss, boleh nanti datang aja ke Tangsel. Ke Tangsel, ke kantor kita. Nanti detailnya hmm. seperti apa, nah kita bahas offline. Oh Jadi ya, biar lebih banyak waktunya dan ya. nggak perlu repot-repot. Heeh. Kalau Ya. misalkan mau dijemput, nanti saya deh yang jemput. Ya, saya tuh ini jadi yang kalau magang itu kan antar instansi gitu ya. Tadi seperti Mm-mm. nah, kebetulan kan saya masih subagen, artinya belum Iya, belum punya apa namanya kayak yang DU gitu kan, coach. Nah, itu apakah iya. bisa seperti itu? Sejatinya semua mitra SR12 baik marketer sampai agen sampai distributor itu adalah owner. Owner dari apa? Cabang SR12 di masing-masing wilayahnya. Artinya, ya Bu Desi Nusmir itu direktur utama di Hmm, perusahaan Bu Desi Nusmir yang saat ini apa kegiatan usahanya? Mendistribusikan produk-produk kategori herbal, skincare, kosmetik. Supplier tunggalnya adalah SR12. Ibu iya. sebagai korporat, Ibu nggak perlu dulu punya yang namanya legal sebagai CV, PT Oh, gitu. perorangan, atau perseroan terbatasnya. Nggak perlu. Heeh. Yang penting, Ya, Ibu kan nanti punya admin. ya. Iya. Heeh. Terus kemudian ya udah Ibu bikinkan program kerjasama itu dengan sekolah. Bisa. Contoh proposalnya nanti kayak gimana? Nanti saya bantu untuk merumuskan isi proposalnya tersebut. Saya siap bantu. Oke. Seluruh mitra. Ya. Baik yang mitra-mitra yang di wilayah saya, regional 6, maupun di luar itu. Jadi seluruh mitra. Oke. Monggo, Ya, datengin aja makasih. kita ngopi. Tapi ngopinya pas udah jam buka ya. Oke, makasih Mas Dika. Oke, sama-sama Mbak Desi Nusmir, silakan. Yang lain yang mau bertanya lagi. Nih Mbak Kyu, kita buka berapa penanya yang langsung. Tadi aku sudah terhitung sebenarnya tadi udah 3, Pak. Ada Gimana? 3. Ini ada Mbak Ayu Bui, Boleh terakhir ya? BWI. Pertanyaan terakhir kita Oke, tutup. baik. Oke, Bayu. Siap. Makan? Mbak Ayu BWI. Kami Assalamualaikum, persilahkan. Mas Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan Mbak saya Ayu. Ayu dari Banyuwangi, BWI itu. Oh, BWI itu Banyuwangi ya Allah. Saya Iya, kira BWI itu Bank Wilayah Indonesia. ya. Izin bertanya untuk Oke, hmm, tadi ada beberapa target pasar seperti lembaga masyarakat, instansi sekolah. Itu ya. jujur saya belum pernah bertemu atau memasuki langsung Mhm. instansi-instansi tersebut ya. Lalu untuk Ya.
nembusi ke sana, istilahnya penetrasi pasar ke sana itu Iya. kita memperkenalkan diri sebagai posisi kita di SA12, kemudian Mm-mm. tujuannya itu untuk apa ya, menawarkan produk ataukah menawarkan Mm-mm. bisnis, Pak, yang biasanya akan lebih mudah diterima oleh mereka gitu. Oke, baik. Masih ada atau sampun? Sampun dari situ mungkin kan pasti ada mereka melihatnya ini kalau misalkan kita bicarain bisnis kan mereka berarti memandangnya ini Mm-mm. tawaran buat berbisnis bareng. Tapi kalau misalkan Oke, kita memperkenalkan dirinya sebagai untuk sales gitu kan berarti kan oh ini nawarin produk ini dia kan gitu. Jadi ya, mungkin sama kendalanya masing-masing Pak bagaimana? oke, baik, baik. Terima kasih nih Mbak Ayu Banyuwangi atau BWI Bank Wilayah Indonesia. Jadi kita sebagai pengusaha di era sekarang, kita harus punya banyak trik yang harus kita kuasai. Ya orang rata-rata ketika ditawarin langsung terkait produk apa segala macam, oke, oke baik, Formalitas. iya, sorry, kita izin lanjut. Nah, jadi kita sebagai pengusaha harus punya trik yang banyak yang kita kuasai. Salah satunya adalah memanipulasi atau kita berkamuflase. Kita mau nawarin produk, kita mau jual produk ke sana, tapi kita berkamuflase seolah-olah tidak menjual produk, seolah-olah tidak menawarkan produk. Maka apa yang tadi kita hadapkan kepada instansi tersebut, lembaga masyarakat tersebut, kita hadapkan diri kita ini sebagai orang-orang yang tangannya di atas, yang pengen bantuin dia. Jadi kita bilang pede ke sekolah, ke lembaga masyarakat, ke instansi, kita pede bilang begini, halo, salam kenal, saya Ayu. Ini saya izin mute lagi nih ya, biar kondusif dulu. Oke, jadi kita datang ke mereka semua dengan kemudian program-program. Ada 3 tadi programnya, ada program seminar kewirausahaan, ada kemudian penyuluhan kesehatan, ada kemudian tentang penyuluhan kecantikan atau beauty class atau workshop ya kecantikan. Gitu. Program-program ini yang kita hadirkan. Sekolah butuh yang namanya program. Instansi butuh yang namanya program. Kemudian lembaga pemasyarakatan atau lembaga masyarakat butuh juga yang namanya program. Ya, gap yang ada di antara mereka itu adalah siapa ini yang ngisi? Apa ini programnya? Siapa yang ngisi? Nah, kita hadir menjawab pertanyaan mereka tadi. Kita hadir dengan solusi. Kita datang ke sekolah, saya punya program agar siswa-siswi kita ini terhindar dari ya produk-produk skincare kosmetik yang mengandung zat berbahaya hidroquinone dan kemudian merkuri. Saya ada program penyuluhan kecantikan. Ya, penyuluhan kecantikan plus bonus. Bonusnya adalah workshop beauty class dalam 1 hari. Artinya apa? Pihak sekolah, wah, iya juga ya. Siswa-siswi kita, terutama para siswinya, itu adalah usia-usia sebagai pemula, pengguna skincare pemula, pengguna kosmetika pemula. Sebagai pihak instansi sekolah yang bertanggung jawab atas gitu kan, ya atas ya hasrat mereka memberikan pendidikan yang baik bagi siswi-siswinya supaya terhindar dari produk-produk yang mengandung zat-zat berbahaya. Oke juga nih diadain program ini. Nah, tinggal kita minta waktunya kapan, di jam berapa, hari apa,
momentumnya momentum apa? Contoh momentum Hari Ibu. Ya, momentum Hari Ibu kita bantu para calon-calon ibu masa depan ini terhindar daripada zat-zat berbahaya ya yang mengandung hidrokuinon dan merkuri. Ya, percuma putih cepat kalau masa depannya ya hitam kelam bahkan rusak. Karena mengandung apa produknya? Steroid, mungkin hidrokuinon yang diambang batas toleransi, terus kemudian ada merkurinya. Waduh, kasihan tuh mukanya gosong nanti masa depannya. Itu kepedulian itu terus ditambahin apalagi di momentum Hari Ibu ini para calon-calon ibu masa depan ada pembekalan beauty class, pembekalan makeup artist ya, bagaimana kemudian memoles wajahnya dengan kuas-kuas kosmetika itu menjadi semakin elegan, menjadi semakin mempesona gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa adakan itu. Jadi ada program yang kita bisa tawarkan, salah satunya adalah program kecantikan atau penyuluhan kecantikan. Nah, terus kemudian penyuluhan kesehatan. Ada lagi program seminar kewirausahaan. Jadi kita punya program yang namanya Entrepreneur Character Building. Ya untuk para teenagers, untuk para siswa dan siswi. Itu untuk kategori sekolah. Ada lagi kategorinya mahasiswa dan mahasiswi. Nah, ada lagi nanti kategorinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kalangan PKK. Nah, kita bawa program tersebut. Ketika pelaksanaan program tersebut, kita bukan nanti berbicara, tapi kita buka lapak di situ. Ini salah satu program wirausaha kami. Ada 3 kategori, herbal, skincare, dan kosmetika. Dan ini pure asli Indonesia, dibuat oleh orang Indonesia, pabriknya ada di Indonesia, perputaran pajaknya juga ke Indonesia. Artinya dari Indonesia, oleh Indonesia, untuk Indonesia bermanfaat luas. Bahkan saat ini manfaatnya bukan cuma dirasain oleh kita di Indonesia. Tadi saudara-saudari kita yang di Taiwan juga merasakan. Belum lagi ada saudara-saudari kita yang di Maldives, satu negara itu turut merasakan. Ya, belum lagi nanti ada testimonial yang dari Hong Kong, ada lagi di Saudi, di Mekah sana merasakan. Nah, artinya ini sangat bisa bermanfaat. Ayo sama-sama kita bermanfaatkan dan dengan menjadi seorang pengusaha muda. Nah, itu untuk kalangan anak-anak sekolah, siswa-siswi. Gitu. Jadi itu dulu yang disampaikan programnya dulu, baru kemudian perihal selling, perihal ada omset di situ, itu bonus. Utamanya kita adalah berbagi. Ya, berbagi melalui program tadi. Ada selling, ada kemudian masuk omset, itulah bonus. Jadi itu orientasinya bukan tujuan. Tujuan utama kitanya itu adalah sharingnya melalui program-program tadi. Ya, kebermanfaatannya. Itulah orientasi pokok kita, utama kita. Ya, bonusnya tadi. Jadi ketika nanti ada omset, tidak ada omset, legowo. Karena itu perihal penundaan. Yang penting apa? Mbak Ayu, seorang pebisnis SR12 di Banyuwangi, telah hadir di sekolah ini. Telah hadir di PKK ini. PKK ini mengenal Ayu Banyuwangi. Di sekolah ini mengenal Ayu Banyuwangi. Ketika mereka kepikiran nyari produk SR12, inget tuh waktu itu ada SR12 datang ke sekolah kita, Bu Ayu, Bu Ayu BWI. Gitu. Bu Ayu Banyuwangi, akhirnya larinya ke Bu Ayu Banyuwangi. Itulah yang kemudian yang diistilahkan dengan subliminal message. Pesan yang begitu mendalam yang nyangkut di batin bawah sadarnya sehingga kenal SR12, oh kenalnya Bu Ayu. Karena Bu Ayu pernah masuk ke sekolah kita loh. Bu Ayu pernah ngisi di PKK kita loh. Mulai bisa diterima Bu Ayu atau mulai tercerahkan atau mulai menambah kebingungan? Boleh Bu Ayu. Kita sharing di sini. Ya, Bu Ayu masih in touch kita atau sudah tidak? Oke, sepertinya Bu Ayu ini ya, lagi sholat asar barangkali di sana. Atau lagi berburu takjil. Oh, info Bu Ayu tidak bisa di-unmute, Pak. Oh, kan, oh iya, tidak bisa di-unmute ya.
Sorry. Saya udah seujon duluan. Gitu. Iya, wajar lah ya. Oke, gimana Bu Ayu? Iya, terima kasih Pak sudah mulai paham. Alhamdulillah. Siap. Aman ya, Bu Ayu. Nanti kalau misalkan butuh informasi bagaimana Pak proposalnya, nanti insya Allah saya bantu kirimkan ke teman-teman semuanya. Tinggal diakses ke distributor ya. Terima Insya kasih Pak Allah. Dika sebelumnya. Inggih, sami-sami Bu Ayu dari Banyuwangi. Luar biasa ini teman kita. Osing Ndeles ya, Banyuwangi. Oke teman-teman, Mbak Q, kita cukupkan untuk sharing kita di kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Dan bagi teman-teman yang memang membutuhkan surat keterangan mitra resmi, silahkan ditanyakan ke distributornya. Bagi yang belum merasa terdaftar di portal kemitraan resmi SR12, tagih dan minta. Karena itu adalah hak teman-teman, karena teman-teman berbisnis SR12 belum tahu kalau teman-teman berada di portal mitranya, itu tandanya teman-teman belum dikategorikan mitra resmi. Jadi sayang pakai banget kalau nggak diminta. Silahkan diminta, ya ditagih ya. Oke, terima kasih banyak. Silahkan bertumbuh lebih ekstrim lagi, lebih growth lagi untuk kemajuan diri kita bersama, kemajuan kita, keluarga, orang-orang sekitar kita, dan kebermanfaatan luas yang siap kita bermanfaatkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi, terima kasih banyak dan mohon maaf lahir batin. Selamat hunting takjil setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Mbak Kiorina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih banyak. Buat teman-teman mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Dika. Luar biasa. Luar biasa banget materinya yang menemani kita semua. Yang pasti di sore hari menjelang kita mau ngabuburit. Betul teman-teman? Betul. Waduh, betul ya, Bang, luar biasa. Kuliner Betul. aja nih memang. Luar biasa sekali. Dan sebelumnya buat teman-teman, aku mau kembali mengingatkan, jangan lupa untuk mengisi absen. Aku share ulang lagi ya. Aku agak Iya, bawel yang belum absen. absen. Jadi boleh nanti diklik, nama Pak Andika sudah aku tambahkan juga di dalam linknya. Jadi bisa langsung dipilih saja. Jangan sampai tidak absen ya. Aduh, ini aku belum edit lagi. Nah, nanti pilihannya sudah ada pilihannya Pak Dika. Pak Dika, boleh minta nomor HP Coach Dika gak? Oh, boleh. Tenang, Ibu. Iya, Nanti ya, share boleh ya. aja. Tapi HP kantor aja Mbak Kio ya. Oh iya dong, itu sih Iya pasti dong. ya Pak Kalau ya. HP pribadi nantinya Email kantor takutnya saja yang diajak di-share. konsultasi di luar SR12. Boleh nanti Pak Dika langsung di-share saja di meeting chatnya, di room meetingnya. Buat Yap. teman-teman, aku terima kasih Ya, sekali saya sebutin ya. aja lah. Boleh, silakan Pak Dika disebutkan. Oke. 0811 Ya. 1174 306 743. 06 Coba diulang lagi Pak Dika boleh? 0811 1174 306. 74306. Ya, Pak Dika masih bersama kami? 0811 1174 306 ya? Iya. Bapak Coach Dika. Oke, aku sudah share di room chat. Jadi buat teman-teman bisa langsung di-save. Dan mungkin teman-teman yang tadi ingin bertanya sama Pak Dika tapi belum sempat bertanya, boleh langsung ditanyakan saja nanti sama Pak Dika ya. Baiklah, kalau begitu karena kita sudah di penghujung training online hari ini, aku sangat berterima kasih buat teman-teman yang masih bertahan sampai Zoom trainingnya selesai. Buat teman-teman terima kasih untuk semangatnya, buat teman-teman juga terima kasih selalu mengikuti setiap kegiatan dari SR12 University maupun SR12. Oke, dari aku sebagai moderator hari ini, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun
salah kata dari aku. Dan semoga kita selalu bertemu lagi di Zoom training selanjutnya dan pastinya selalu semangat, ceria, dan sehat selalu pastinya ya. Amin. Amin ya Allah. Baik teman-teman, selamat Amin ya Rabbal Alamin. berburu takjil. Jangan kalah sama yang tetangga ya. Lagi ramai banget soalnya kontennya. Jadi kita berburu sama tetangga kita. Jadi jangan sampai kehabisan takjil ya. Apalagi ada kolak. Kolak adalah makanan yang kayaknya cuman enak dimakan di saat bulan Ramadan. Ya, semoga teman-teman oke. Selamat berburu takjil. Mama tadi ada sedikit masalah di teknik. Baiklah, dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Merdeka dan Kak Q. Dadah. Terima kasih Kak Q. Sama-sama semuanya. Sampai berjumpa lagi. HP-nya pas mati. فيهم مننا حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا ناس بترتاح لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام أصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا مهما
حلوة بيكوا بتجمعنا، ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكوا؟ طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا؟ كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا. لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا.